warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Utami Lestari, dosen tetap program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Intermediate Financial Accounting 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat Serdos 2025 yang merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam unsur pengajaran. Mari kita mulai dengan penjelasan mengenai informasi umum mata kuliah Intermediate Financial Accounting 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 4 SKS. Deskripsi mata kuliah ini yaitu memberikan pengertian dan pengetahuan tentang konsep dan prinsip akuntansi, proses akuntansi, laporan keuangan perusahaan, serta transaksi yang berhubungan dengan aset. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Mahasiswa mempelajari pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akun-akun aset sesuai standar dan pedoman akuntansi keuangan dasar yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mahasiswa mampu menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari berdasar aturan akuntansi serta mampu menghadapi tantangan profesi akuntansi di era industri 4.0. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini yaitu CPL 3, menguasai konsep dan teknik penyusunan informasi akuntansi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengkomunikasikan hasilnya. CPL 5, mampu merancang dan menggunakan keterampilan secara profesional di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan untuk mengkomunikasikan dan menyelesaikan permasalahan dengan mempertimbangkan berbagai dampak bagi pengambil keputusan. CPL 8, mampu mengambil keputusan, memelihara, mengembangkan jaringan kerja, bertanggung jawab, melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian tugas di bidang akuntansi, keuangan, dan perpajakan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mampu mengidentifikasi standar akuntansi, kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan dan sistem informasi akuntansi. CPMK 2, mampu memahami dan menjelaskan konten, klasifikasi, dan format laporan keuangan. CPMK 3, mampu menerapkan metode pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian, dan pengungkapan akun-akun aset yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan yaitu bentuk asesmen serta bobot per bentuk asesmen. 1. Kuis dengan bobot 20%, lalu tugas dengan bobot 20%, lalu ujian tengah semester dengan bobot 30%, serta ujian akhir semester dengan bobot 30%. Sumber pustaka yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, textbook Intermediate Accounting IFRS Edition by Kieso, lalu standar akuntansi keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia,
Lalu buku Akuntansi Keuangan Menengah dari Dwi Martani. Selanjutnya, saya ingin menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, sudah siap untuk kuliah sore hari ini? Halo. Udah, Bu. Udah, oke. Siap, Bu. Jadi nanti kalau dipanggil namanya, tolong untuk memberikan jawaban ya. Oke, karena memang jadwal kita tuh kan sebetulnya jadwal nanggung ya, 2:30 gitu kan. Sebelum ini ada kuliah tidak hari Kamis ini? Ada, Bu. Pagi-pagi ada ya? Siang. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi lagi ya. Nah, untuk hari ini sebelum perkuliahan dimulai, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan bobot-bobot penilaian ya yang ada di RPS. Sebetulnya kalau RPS kan sudah bisa dilihat di LMS ya. Pertemuan 1 kita akan membahas apa, pertemuan 2, 3 sampai dengan 14. Ya itu kan sebetulnya sudah ada, tetapi memang yang di LMS itu kan tidak secara rinci ya, di pertemuan 1 apa saja yang dinilai gitu kan, pertemuan 2 apa saja gitu ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan itu ya terkait hal-hal tersebut. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah tampil code-nya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, jadi di sini ya. Sebentar. Nah, di sini ada RPS ya. RPS terkait dengan intermediate financial accounting ya. Yang pertama. Oke. Nah, di sini SKS-nya ada 4, betul ya, semester ketiga. Oke. Nah, di sini ada tabel penilaian ya. Tabel penilaian di sini bentuk penilaiannya ada kuis, tugas, UTS, dan UAS ya. Nah, di sini CLO yang dinilai atau course learning outcome ya, atau capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajarannya di sini ada CLO 1, 2, dan 3 ya. Nah, di sini ada bobot assessment ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, untuk kuis 1 itu bobotnya 2%, dan untuk kuis 2 itu bobotnya adalah 18%. Ya, jadi totalnya, nah di sini kita fokus di akhir aja dulu ya. Jadi total bobot per nilai kuis ya, baik kuis 1, kuis 2 nanti yang akan diambil adalah 20% nilainya. Kemudian untuk tugas 20% ya. Kemudian untuk UTS bobotnya 30% dari nilai yang diperoleh. Jadi kalau misalnya nilainya 100 berarti yang diakui 30 ya nilainya ya, karena kan 100 dikali 30%. Nanti kan ditambahkan dengan yang lainnya, kuis, tugas ya, dan juga untuk UAS ya. Nah, rinciannya ada di bobot assessment ini. Nah, di sini untuk pertemuan 1 kita sudah membahas ya accounting standard, conceptual framework, dan accounting information system ya. Nah, 3 chapter itu kita bahas di pertemuan 1. Nah, di pertemuan 1 itu yang dinilai apa saja? Nah, di pertemuan 1 itu yang dinilai adalah kuis 1 dan tugas 1. Bagaimana dampaknya terhadap UTS? Nah, jika bentuk asesmennya seperti ini, kan di sini tidak ada UTS ya, berarti materi di pertemuan 1 itu tidak akan muncul pada UTS. Ya. Kemudian pertemuan kedua, ada tugas 1 dan UTS. Ya. Nah, untuk tugas 1 dan UTS di sini, nah, berarti bagaimana Bu kuisnya di pertemuan 2? Ya, nah untuk pertemuan 2 kan ada kuis juga kemarin ya. Jadi kuisnya itu tidak berdampak langsung terhadap nilai kuis, tetapi akan berdampak terhadap kehadiran. Ya, yang pertama, dan yang kedua sebagai tambahan poin tugas. Oke, jadi nilai kuis keseluruhan itu yang berdampak langsung terhadap nilai kuis itu ada di pertemuan 1. Sedangkan kuis di pertemuan 2 dan di pertemuan selanjutnya ya, itu akan berdampak terhadap kehadiran yang pertama dan yang kedua terhadap penambahan
nilai tugas. Oke. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini ya, pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas statement of financial position ya. Nah, sebetulnya untuk statement of financial position ini kan dibagi dua ya, untuk aset hari ini. Nah, untuk liability and equity itu minggu depan. Ya, yang akan dinilai adalah tugas dan UTS ya. Kalau ada kuis silakan tetap dikerjakan, tetapi dampaknya tidak langsung terhadap nilai kuis, tetapi terhadap kehadiran dan nilai tugas, tambahan nilai tugas. Begitu. Oke, jadi untuk hari ini, pertemuan hari ini dan minggu depan ya, yang akan dibahas yang dinilai adalah yang dinilai langsung tugas 1. Dan di sini ada UTS, artinya pertemuan ini ya, materi yang akan disampaikan di pertemuan ini akan masuk ke UTS. Gitu ya. Jadi yang masuk ke UTS itu mulai dari pertemuan 2 ya, karena di sini ada UTS. Kemudian pertemuan 3 dan 4 ya, masuk juga ke UTS. Jadi nanti tidak ada nanya lagi, Bu, kisi-kisinya apa gitu ya, kisi-kisinya sudah saya sampaikan ya. Jadi setiap pertemuan ada sosialisasi RPS. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bisa diikuti ya informasinya ya. Ibu, saya mau bertanya. Ya. Tapi tentang yang penilaian pembuatan UTS dan UAS, Ibu, kan tadi itu dibagi ada 2, ada yang 20%, ada yang 5% gitu, Bu. Nah itu tuh maksudnya gimana ya, Bu? Mana? Oh ini 20% dan 5%. Nah, iya. Sebetulnya di sini kita lihat di nanti bentuk soalnya. Ya, bentuk soal yang mudah itu akan dinilai 5%. Ya, untuk bentuk soal yang lebih sulit, tingkat kesulitannya lebih tinggi, itu akan mendapatkan bobot 20%. Ya, untuk yang lebih sulit dan lebih mudah itu kan kita belum tahu ya, karena kita pun belum menyusun soal UTS. Intinya adalah jika bobotnya lebih tinggi, pasti tingkat kesulitan soalnya pun lebih tinggi. Seperti itu. Gimana? Jadi maksudnya per soalnya atau gimana ya? Saya bingung. Dari keseluruhan soal gitu. Jadi ini sebetulnya turunan dari sini, dari CLO2 yaitu mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep konten, klasifikasi dan format laporan keuangan gitu ya. Jadi nanti yang termasuk CLO2 itu adalah materi CLO2, kita lihat di sini ya. Materi-materi yang masuk ke CLO2. Nih, tetapi materi setelah UTS ya, berarti kan CLO2 setelah UTS. Harusnya CLO3 ya ini kayaknya. Harusnya itu CLO3 ya, CLO3 karena setelah UTS. Jadi nanti kan di sini ada yang masuk UTS nih. UAS, UAS. Nih, mulai dari pertemuan 8, ini UAS, 9 sampai dengan 14. Sampai dengan 14, ini nanti akan ada masuk ke UAS ya. Jadi semua pertemuan itu masuk ke UAS. Nah, nanti dilihat dengan bobot soal yang 20% itu pasti tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya, sedangkan silahkan Jonathan ya. Oke, silahkan. Kemudian yang 5% itu pasti tingkat kesulitan soalnya itu lebih rendah. Intinya seperti itu sih. Bagaimana, Rima? Iya, tapi persenan UASnya itu tetap 30% ini kan? Ya, tetap 30%. Misalnya kita asumsikan 80 aja nilai. Nilai kuis ya. Nilai kuis kita 80 ya, baik kuis 1 maupun kuis 2 setelah rata-rata. Nah, dari 80 itu kita kalikan 20%. Berarti berapa? 8 kali 2, 16. Nah, berarti nilai kuis kita itu adalah 16. Ya, kemudian nanti tugasnya berapa? Misalnya sama seperti tadi 80. Berarti 80 kali 2 berarti 16 juga di sininya. Jadi 16 kemudian ditambah 16 ya. Ini saya contohkan aja ya. Misalnya ini 16 ya, hasil perhitungannya. Kemudian nilai UTS-nya misalnya 100. Nah, 100 kali 30% berarti kan 30 ya. Sini 30, kemudian UAS pun dapat 100, kalikan 30%, berarti dapat 30. Maka nilai akhir yang akan diperoleh adalah
30 ditambah 30 ditambah 16 tambah 16. Jadi berapa nih? 3, 3, 6, 7, 8, 92 ya. Ini akan dapat seperti ini, kira-kira gitu. Jadi kita untuk menghitung sebetulnya fokusnya di sini aja. Gitu. Ya, bisa diikuti Rima untuk perhitungan seperti ini? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sip ya. Oke, clear ya untuk perhitungan bobot per tiap asesmennya gitu ya. Oke, baiklah. Oke, kemudian sekarang kita akan lanjutkan ke materinya ya. Oke, nah untuk materinya kita akan masuk ke chapter 5 ya. Nah, oke, di chapter 5 ini sebentar. Nah, di chapter 5 ini kita akan membahas statement of financial position, ya. Nah, sebetulnya di chapter 5 ini dia membahas statement of financial position dan juga statement of cash flow, ya. Tapi karena jika digabungkan ini materinya akan sangat banyak, jadi kita split, ya. Yang pertama kita bahas statement of financial position, kemudian nanti di pertemuan 2 minggu berikutnya itu kita akan membahas statement of cash flow ya gitu. Jadi sekarang kita akan fokus dulu ke neraca ya, statement financial position. Oke. Nah, di sini yang akan kita bahas terkait dengan statement of financial position, kita fokus di dua kolom di dua kotak ini ya, dua kotak pertama. Yang pertama yaitu ada usefulness dari statement of financial position ya, kegunaannya. Kemudian yang kedua, limitasinya ya, keterbatasan dari statement of financial position. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasinya dari statement of financial position. Kemudian selanjutnya menyiapkan statement of financial position, ini ada bentuknya seperti apa ya, kemudian pelaporannya seperti apa. Nah, untuk dua kotak berikutnya, statement of cash flow dan additional information itu akan disampaikan 2 minggu berikutnya nanti ya. Oke. Nah, yang pertama statement of financial position. Tadi disebutkan di awal. Nah, kita lihat di sini pembahasan terkait statement of financial position ya. Nah, atau sering juga biasa kita bilang balance sheet ya. Nah, balance sheet ini isinya apa saja? Yaitu adanya pelaporan terkait dengan aset, liabilities dan equity ya pada tanggal spesifik atau tanggal yang sudah ditentukan. Ya. Kemudian yang kedua, nah, statement of financial position juga menyediakan informasi ya terkait dengan sumber daya, kemudian kewajiban terhadap kreditor dan juga ekuitas ya pada sumber daya murni ya, net resources-nya. Nah, kemudian yang ketiga itu membantu dalam memprediksi jumlah waktu kemudian adanya ketidakpastian ya di masa yang akan datang. Gitu. Nah, kita jelaskan kita bahas satu-satu nanti ya. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas terkait dengan kegunaan dari statement of financial position. Jadi kemarin kan pada saat kalian belajar terkait dengan accounting for business, itu kalian kan sudah menyusun ya statement of financial position itu seperti apa. Nah, kalian ada yang bertanya nggak? Kenapa sih statement of financial position itu harus dibuat? Ada yang bertanya seperti itu tidak? Atau hanya ya sudah karena disuruh membuat statement of financial position, kemudian bentuknya seperti ini, caranya seperti ini, ya sudah dibuat aja. Tanpa kita bertanya bahwa kok statement of financial position ini harus dibuat gitu, untuk apa sih gitu. Ada yang bertanya seperti itu tidak? Kemarin pada saat belajar accounting for business? Tidak ada? Atau mungkin ada yang tahu kenapa neraca itu harus dibuat? Ada yang tahu? Menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan, Bu. Menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, kalau sudah ditunjukkan, bagaimana? Apakah hanya menunjukkan saja? Jadi bisa tahu dapat laba atau rugi. Dapat laba atau rugi.
Laba atau rugi bisa diketahui di statement of financial position? Laba atau rugi kita dapatnya informasinya dari mana? Income statement. Income statement. Oke, dari income statement ya. Jadi kita lihat di sini kegunaannya yang pertama untuk menghitung rate of return ya. Nah, di sini ada beberapa kegunaan dari statement of financial position ya. Yang tadi juga betul ya untuk menunjukkan posisi keuangan. Nah, tetapi belum selesai tuh. Memang betul untuk menunjukkan posisi keuangan. Tapi kalau sudah ditunjukkan itu bagaimana gitu kan? Nah, dari informasi itu kita bisa menghitung rates of return ya atau tingkat pengembalian ya apalagi untuk investor. Jika kita menanamkan modal saham misalnya di perusahaan A, nah kita kan pasti akan menghitung nih kalau kita invest di situ kira-kira kita dapat berapa ya gitu kan. Nah, kita bisa salah satunya dengan menganalisis statement of financial position. Ya, kita bisa lihat berapa nih asetnya, berapa utangnya. Kira-kira kita bisa dapat besar nggak ya pengembalian dari pengembalian saham investasi di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, itu salah satu kegunaannya. Bisa analisis ya. Kemudian yang kedua, mengevaluasi struktur modal ya, capital structure. Jadi struktur modal ini kalau kembali lagi ya, kalau misalnya kalian sudah mendownload laporan tahunan atau laporan keuangan suatu perusahaan, itu pasti ada struktur modalnya. Modal yang dimiliki oleh perusahaan, oke di sini saya fokusnya di perusahaan ya karena sudah besar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di laporan tahunan, itu kita bisa lihat tuh, modal yang dimiliki dari perusahaan tersebut, itu siapa aja sih yang punyanya, gitu kan. Misalnya, sebesar 10% saham dimiliki oleh direksi misalnya, kemudian 20% dimiliki oleh pegawai, atau misalnya sisanya 5% dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu bisa dilihat di laporan tahunan. Ya, nah selain itu bisa dilihat dievaluasi nih struktur modalnya kira-kira kita modalnya cukup atau tidak gitu ya untuk melangsungkan kegiatan operasi perusahaan gitu ya bisa dilihat dari situ cukup nggak nih modalnya kalau misalnya modalnya masih kurang kita bisa jual saham ke siapa lagi gitu ya atau menjual obligasi ke siapa lagi gitu nah itu salah satu oke yang kedua maksudnya yang kedua kegunaan dari statement of financial position. Kemudian yang ketiga itu assess risk and future cash flow atau menilai risiko dan arus kas di masa yang akan datang ya. Nah, untuk menilai risiko berarti kita bisa melihat dari kemampuan membayar utang. Jadi sebetulnya dari statement of financial position kita bisa menganalisis nih kemampuan membayar utangnya baik jangka pendek mau jangka panjang. Nah, itu kita bisa analisis dengan membandingkan aset lancar ya terhadap misalnya utang lancar atau total aset terhadap total kewajiban gitu ya. Nah, itu bisa dilihat kan di statement of financial position ya semuanya gitu kan. Nah, begitupun dengan future cash flow ya atau arus kas di masa yang akan datang. Misalnya dari piutang nih, kira-kira di masa yang akan datang piutang ini kita bisa tertagih atau tidak ya. Nah, itu kan bisa dilihat juga di statement of financial position. Karena piutang itu adanya di neraca, adanya di aset gitu ya. Nah, hati-hati jangan sampai salah ya. Kemarin masih ada yang bingung. Bu, inventory itu masuknya di laba rugi ya? Nah, jangan sampai seperti itu. Apakah di laba rugi ada inventory? Ya, betul, tetapi tidak secara langsung inventorinya, tetapi di laba rugi itu langsung hasil ke HPP-nya ya atau COGS-nya. Ya, cara menghitung COGS ada yang tahu? Pada saat kemarin Accounting for Business belajar tentang menghitung COGS tidak? Belajar, Bu. Nah, bagaimana? Menghitung COGS itu bagaimana? Penjualan dikurang biaya. Enggak. Maksud saya bukan gross profit ya, tapi cost of goods sold. Ya, kalau gross profit betul, pendapatan kurangi dengan biaya. Nah, tapi pertanyaan saya adalah cara menghitung cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan. Bagaimana cara perhitungannya? Persediaan awal
terus ditambah sama pembelian purkes Mm-mm. dan biaya-biaya lainnya, Mm-mm. terus Dikurang. persediaan akhir. Oke, dikurang persediaan akhir. Berarti sebetulnya betul ya, inventory itu betul ada di laba rugi, tetapi tidak secara langsung ya. Karena yang secara langsung adalah hasil perhitungannya dalam bentuk HPP ya. Tetapi ingat, untuk inventory itu saldo normalnya ada di statement of financial position pada aset ya, atau aset lancar gitu lebih tepatnya ya. Hati-hati klasifikasinya. Kristina, Devani, Kesa, Putri, Messi, Din, Alvira, Triasmi, Afrizal, Atira, Nadia, Ina, Rima, Mutiara, Irfan, Arkan, Alia, Gibran, Ade, Enda, Danu, Ladies, hadir? Hadir, Bu. Ferdian, Hadir, Bu. Ferdian sudah berubah jadi perempuan? Bukan Ibu. Saya salah. Cie-cie. Enggak Hey. gitu, Bu. Irfan sudah ya. Tadi Alia, Gibran, Ade sudah, Enda, Danu, Aditya, Salma, Ivani, Akil, Muhammad Lutfi, Hayu, Satria, Yuri, Alvina, Syadza, Jonathan, Rifki, Teofani, Siti, Diva, hadir Diva. Diva, halo. Atsil? Oh, Hadir Atsil. Bu, maaf nggak bisa on Oke. cam. Kenapa? Rusak Bu. Yang benar. Cius. Diva, mana Diva? Oh, hadir. Oke. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Sip ya. Oke, baik kalau gitu. Jika tidak ada yang tanyakan lagi, kita cukupkan sekian ya untuk kelas hari ini ya. Oke, semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat ya, baik untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang. Ya, jangan lupa dikerjakan tugas dan kuisnya ya. Sampai bertemu di minggu depan. Ya, terima kasih atas semangatnya. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Sip. Makasih, Bu. Demikian cuplikan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom. Saya harap video pembelajaran tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai pembelajaran yang saya terapkan di dalam kelas, yang saya lakukan di dalam kelas. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemendikti Saintek, LL Dikti 4 Wilayah Jawa Barat dan Banten, tim sertifikasi Serdos, para tim penilai, Rektor Universitas Telkom, para atasan, rekan sejawat, serta mahasiswa yang telah turut berkontribusi dalam proses ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat serta turut serta dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.